Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada hari ini adalah hakim dan hukum. Hakim itu adalah memeriksa kasus yang telah diajukan melalui penuntut umum. Maka hakim itu harus menegakkan hukum. Tidak boleh hukum itu dipandang sebelah mata. Hukum itu tidak boleh dipandang siapa yang mau diadili. Tapi hukum itu adalah al-qisti. Dia berada di tengah-tengah, wasit dia. Wasit itu tidak boleh memihak ke kanan, memihak ke kiri, sehingga dia bisa menentukan hukum yang tidak adil. Dan dia tidak boleh memandang hukum itu, ini siapa yang dihakimi, siapa lawan yang dihakimi, sehingga ini bisa merusak citra keadilan. Karena hukum itu adalah lambang neraca, adalah menimbang kebenaran dan keadilan. Apabila di suatu negara hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik karena adanya suap menyuap di dalam pengadilan, yang parahnya lagi dibebaskan hukum, inilah yang menjadi masalah, padahal dia tidak boleh bebas hukum itu. Orang yang besar kesalahannya itu harus berat hukumannya. Orang yang kecil kesalahannya harus kecil hukumannya, ringan hukumannya. Apabila terbalik penilaiannya, hukum itu tidak dapat menegakkan keadilan, maka terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hakim itu harus kebal hukum. Artinya hakim itu menegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh menyalahgunakan hukum itu melalui sogok menyogok, sehingga Rasulullah menegaskan orang yang menyogok dan sogok itu masuk neraka. Kenapa ini mengakibatkan adanya orang yang teraniaya dari hukum itu? Maka hukum itu harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Apakah di negara kita hukum itu masih berlaku dengan adil? Ini berada di pada pukulan palu ketua hakim yang lambangnya menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, maka lambang neraca keadilan yang berada di tengah-tengah pengadilan itu tidak dapat dihormati. Hukum tidak dapat dihormati karena hukum tidak adil. Memandang manusia karena jabatan dan hartanya, tidak memandang manusia terhadap kesalahannya. Maka kita sebagai warga negara mengharapkan kepada hakim-hakim yang telah disumpah mendapatkan jabatan itu, sehingga mereka dapat menegakkan keadilan. Keadilan adalah harapan daripada setiap warga negara, maka keadilan itu wajib ditegakkan, karena keadilan itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Semoga kiranya hakim-hakim yang telah ditunjuk oleh negara, mereka itu tidak menyalahgunakan palu itu ditujukan kepada orang tertentu, tapi palu itu adalah memutuskan keadilan dan kebenaran. Semoga kebenaran dan keadilan itu dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.